Pada hari ini, Partai Buruh bersama KSPI menggelar aksi dalam rangka mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Sekarang memasuki sidang yang kelima yang kedua, yaitu mendengarkan beberapa saksi. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan partai buruh, satu-satunya partai politik yang menggugat judicial review ke MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, satu-satunya partai politik yang diminta adalah batalkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Dan ini adalah sifatnya uji formil karena buruh, petani, nelayan, masyarakat kelas pekerja tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di DPR oleh pemerintah dan DPR terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dia cacat prosedur. Pemerintah menyatakan ini konstitusional dan juga ini menunjukkan faktor itu anak petani dirampas, sistem bank tanah membuat petani tidak bisa lebih memiliki tanah, ya. Kemudian juga jam kerja yang panjang dengan lembur diperbolehkan sampai 4 jam sehari, 12 jam kerja ke zaman Renaissance tahun abad 18, ya. Dan juga kemudian pekerja wanita yang akan mengikuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian upah, kontrak kerja di kontrak berkurang-kurang, upah murah. Dan kemudian juga masa panen raya boleh impor tanpa hukuman. Ini merugikan. Nah, itu kami minta MK bersungguh-sungguh. Kalau MK tidak bersungguh-sungguh, kami tidak dapatkan rasa keadilan di gedung MK, kami akan carikan jalan-jalan hukum nasional 5 juta buruh turun ke jalan stop produksi di seluruh Indonesia. Selain itu, pada hari ini juga Partai Buruh juga menyerahkan gugatan judicial review presidensial threshold 20%. Kami minta MK berubah menjadi 0%. Timur Timur, jumlah penduduk dan pemilihnya tidak lebih dari puluhan juta orang, tapi calon perdana menteri dan presidennya 16 orang. Macron terpilih di Prancis, calon presidennya puluhan orang di Prancis dengan jumlah penduduk 7 juta orang. Indonesia daftar pemilihnya 205 juta orang, jumlah penduduknya 267 juta orang, masa cuma 3 orang. Ini demokrasi terpimpin, namanya capres cuma 3 orang. Ada 18 partai politik, seharusnya setiap partai politik yang ikut pemilu 18 orang. 18 partai politik ya 18 orang calon presiden. Cuma nanti ini putaran kedua tetap tinggal 2. Masa kita kalah dengan Prancis, kita kalah dengan Timor Leste. Bahkan di Amerika sebelum ada pemilihan presiden, internal partai juga ada konvensi calon presiden. Itu banyak orang yang ikut. Kita harus mencari calon presiden yang terbaik sesuai dengan mekanisme di mana setiap rakyat bisa memilih alternatif jumlah calon. Kita juga tetap pulang. Nah, ini kita serahkan judicial review presidensial threshold diubah menjadi isu lain yang kami sampaikan sini, meminta pemerintah melalui presiden untuk menginstruksikan pada menteri-menterinya jangan mengeluarkan aturan kenaikan upah buruh tahun 2024 15%. Kenapa? Karena Permenaker nomor 2 tahun 2023 itu upah dipotong 25%. Kita harus rebound, karena ekonomi udah balik ke balik, naikin itu upah buruh 15%. Alasan yang kedua, Indonesia kan udah masuk middle income country. Middle income country itu pendapatannya 4.500 ke atas US dollar per tahun. Kira-kira kalau dirupiahkan kan 67.500.000 rupiah per tahun. Kalau per bulan dibagi 12 sekitar 5,6 juta rupiah. Nah, harusnya upah minimum itu 5,6 juta. Kan udah middle income country. Sehingga kenaikan 15% dalam rangka mengejar kepada 5,6 juta rupiah tersebut. Nah, minta ada kenaikan upah minimum 15%. Dan juga hasil surveinya Litbang Partai Buruh dan KSPI itu kenaikan 64 item kebutuhan hidup layak setelah dirata-ratakan berkisar 10% sampai 15% tergantung daerah ini sendiri. Kami ambil yang tertinggi kenaikannya 15% sesuai inflasi plus. Dan yang terakhir kami minta cabut undang-undang kesehatan, komersialisasi itu
terhadap dunia kesehatan. Nanti kita akan turun bayar, misal operasi jantung 100 juta, bisa jadi kita dibayar 30 juta, BPJS Kesehatan 70 juta. Tahukah Anda siapa yang diuntungin? Taipan itu main bisnis di rumah sakit, ada Mayapada Group, ada Siloam Group, ada Santosa Group. Itu raksasa itu, karena dengan sistem kelas rumah perawat inap standar, dia akan mampu berinvestasi. Rumah sakit kecil ambruk lah, nggak perlu investasi. Dia bikin klinik waktu itu Siloam dan Mayapada. Akhirnya apa? Dia merasakan 500 triliun apa itu uang yang berputar di jaminan kesehatan dinikmati oleh orang-orang kaya, komersialisasi. Kita jadi buruh bayar, iuran nanti satu ketika akan naik karena tidak ada standar rumah sakit kelas 1, kelas 2 dan Indonesia. Itulah kita minta itulah tujuan kita.